Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal serangkaian tulisan ya dari blog Murad Aga Daftardar. Ini sekitar tahun 2010 tulisannya. Iya. Isinya tuh, wah, penuh perbandingan tajam, refleksi sejarah, kritik sosial juga. Fokusnya ke dunia Arab, terus kontrasnya sama Barat. Sama masa lalu Islam yang gemilang, gitu. Betul. Nah, misi kita kali ini, kita coba deh bongkar wawasan kunci sama perspektif unik penulis ini. Gimana dia melihat kondisi masyarakat, kemunafikan, tantangan zaman itulah. Sumber ini memang unik ya. Gayanya itu lugas banget, personal, penuh kiasan. Jadi bukan cuma analisis kering gitu, tapi lebih kayak refleksi mendalam, kadang sinis juga, dari orang yang mengamati dunianya. Iya, terasa banget itu. Salah satu yang langsung nonjol di tulisannya itu kekagumannya dia sama tokoh-tokoh Islam masa lalu yang menariknya bukan orang Arab asli ya, kayak Al-Bukhari, Al-Khwarizmi dari Uzbekistan. Nah itu dia, itu cara dia bangun kontras kan. Gimana tuh maksudnya? Jadi dia soroti gimana orang-orang ini dulu dengan segala keterbatasan zaman itu bisa menguasai bahasa Arab, ilmu pengetahuan. Terus dia bandingkan sama kondisi dunia Arab modern yang dia lihat, wah kok terpecah-pecah. Oh gitu ya. Dia bahkan nyebut soal potensi pecahnya Sudan waktu itu. Jadi sejarah kayak zaman Ottoman, Murabitun yang jaga Yerusalem, Al-Andalus, itu dipakai kayak cermin gitu buat kritik hilangnya persatuan di masanya. Menarik. Terus perbandingannya ini meluas lagi ya. Dia kan juga amati dampak krisis ekonomi global 2010 itu. Iya betul, dia catat tuh pemandangan orang antre makanan di Eropa, Amerika. Wah, kok mirip ya sama kondisi di beberapa negara Arab katanya. Tapi dia lihat ada bedanya kan? Nah, iya, tapi dia langsung nunjukin bedanya. Menurut dia nih ya, di Barat, dunia pertama gitu istilahnya, ada jaring pengaman sosial. Tapi yang lebih penting, dia lihat transparansinya, terus kesesuaian antara omongan sama tindakan, itu lebih oke lah. Lebih nyambung gitu ya, antara ucapan sama perbuatan. Iya, persis. Ini kontras banget sama yang dia kritik di, ya sebut aja dunia ketiga, termasuk dunia Arab. Kesenjangan besar antara retorika sama realita, kemunafikan, terus energi yang kayaknya habis buat konflik internal aja. Sampai dia nyingkung soal Wikileaks itu ya? Betul, dia kutip soal Julian Assange yang katanya enggan atau ragu gitu buat rilis Arab Leaks. Kenapa? Karena khawatir soal keamanan sumbernya di wilayah Arab. Itu kan nunjukin sesuatu ya. Oh iya juga. Terus dia juga pakai contoh-contoh yang gimana ya? Lumayan nyentil ya buat gambarin beda reaksi orang terhadap suatu kejadian. Nah, ini bagian yang ironisnya kuat banget. Misalnya dia bandingin kebakaran besar di Israel, itu kan bantuan internasional langsung daken, masif gitu. Pas ada kebakaran serupa di waktu yang hampir sama di Lebanon, kok bantuannya minim banget. Oh iya ya. Terus ada lagi kan? Ada lagi, serangan hiu ke turis asing di Laut Merah, itu jadi berita dunia. Tapi beberapa waktu sebelumnya, ada kapal feri tenggelam di laut yang sama, korbannya ratusan orang lokal, beritanya adem ayem aja, nyaris nggak kedengeran. Jadi contoh-contoh ini dipakai buat apa intinya? Ya, dia pakai itu buat nunjukin apa yang dia lihat sebagai standar ganda. Perbedaan nilai kemanusiaan gitulah dalam perhatian global sama respons lokal. Seolah-olah, ya maaf kata, nyawa warga sendiri itu kok kayaknya kurang berharga dibanding nyawa orang asing, apalagi yang dari barat. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua perbandingan tadi, akar masalahnya itu menurut si penulis apa dong di dunia Arab waktu itu? Kalau dibaca-baca lagi, fokus dia tuh cenderungnya ke dalam sih. Faktor internal. Internal ya? Kayak apa tuh? Dia ulang-ulang terus soal perpecahan, kemunafikan. Dia pakai istilah keren tuh, zahir sama batin, penampilan luar sama realitas dalam. Terus kurangnya penguasaan diri, integritas, itu yang dia soroti terus. Jadi bukan salahin pihak luar melulu. Dia nggak menafikan sih pengaruh luar, kayak sejarah kolonialisme, isu Palestina disebut juga. Tapi penyakit internal ini loh yang dia anggap biang keladinya. Ini yang bikin masyarakat jadi rentan kena masalah dari luar. Atau dampaknya jadi lebih parah gitu. Jadi intinya tulisan Murad Aga Daftardar ini semacam otokritik ya. Kritik ke dalam yang cukup keras buat dunia Arab sekitar 2010 itu.
pakai perbandingan sejarah, kondisi global, ironi sehari-hari buat nunjukin masalah internal itu. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal dari kritiknya yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Penulis ini kan nekenin banget ya bahwa ukuran kuat atau lemahnya masyarakat itu ada di kesesuaian antara penampilan luarnya, omongan, citra, retorika, sama kenyataan batinnya, tindakan, substansi, integritas. Nah, coba deh Anda pikirkan, sejauh mana sih relevansi ide soal kesenjangan zahir dan batin ini buat memahami dinamika sosial di sekitar Anda sekarang, atau bahkan di tingkat global? Pertanyaan menarik buat dipikirkan lebih lanjut ya. Iya, betul. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.